Om Swastiastu. Halo anak sekalian, apa kabarnya? Semoga anak sekalian dalam keadaan sehat sekali. Kita bisa berjumpa dalam pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti untuk anak-anak kelas 11. Anak sekalian, marilah kita dan titiknya untuk melaksanakan doa kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena berkat anugerah dan limpahan serta karunia beliau kita bisa diberikan kekuatan lahir dan batin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mas sekalian, mari kita berdoa. Doa boleh. Om Narayana, Om Saraswati Jaya, Om Hyang Widi Narayana, Om Hyang Widi Saraswati. Semoga Anda berhasil. Baik anak sekalian, dengan selalu mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah menanamkan diri kita tentang kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum pembelajaran lebih lanjut, silakan anak sekalian kunjungi kelas anak sekalian dulu untuk melaksanakan absensi. Anak sekalian dengan melaksanakan absensi, sesungguhnya anak-anak sekalian sudah melaksanakan memupuk jiwa disiplin dan bertanggung jawab. Anak-anak sekalian, dan ingat bahwa mari kita pupuk semangat kita dalam belajar. Adapun semangat yang kita pupuk, karakter yang tumbuh kembangkan anak sekalian, yaitu pertama adalah karakter religius. Anak sekalian harus selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah anak-anak sekalian masih ingat tentang nasionalisme. Mari kita tingkatkan nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian karakter mandiri, gotong royong, dan integritas adalah sebuah kejujuran manusia. Anak sekalian, dalam kesempatan berbahagia ini, kita selalu semangat, tidak boleh kalah dalam menghadapi tantangan global. Maka itu, mari bersama-sama untuk belajar bersama-sama. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini apa sih yang kita akan pelajari anak-anak sekalian? Kita sesungguhnya akan mempelajari yaitu tentang Upaweda. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang ingin kita capai dalam pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah bagaimana anak sekalian bisa menerapkan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Ini kompetensi pengetahuan. Pada kompetensi keterampilan melaksanakan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Dan pada kompetensi sosial, anak sekalian mengamalkan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Dan kompetensi religiusnya adalah anak-anak sekalian mengamalkan ajaran Upaweda sebagai dalam tuntunan hidup. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan kedudukan Upaweda dalam Weda serta membuat peta konsep kedudukan Upaweda dengan menunjukkan perilaku jujur dan teliti, mengamalkan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Anak-anak sekalian yang berbahagia, Weda merupakan kitab suci agama Hindu, di mana secara etimologi kata Weda berasal dari kurat kata Wid yang artinya mengetahui, dan Weda artinya pengetahuan. Secara semantik, Weda berarti pengetahuan suci.
Anak-anak sekalian, jelas Weda merupakan pengetahuan suci. Nah, untuk itu mari perhatikan pada konsep berikut ini untuk anak-anak sekalian bisa memahami dengan baik. Upaweda itu kita lihat dari segi pengertian upaweda, apa itu upaweda itu. Yang kedua dari segi kedudukan upaweda, itu bagaimana kedudukan upaweda di dalam Weda. Nah, untuk itu mari kita bahas apa yang dimaksud dengan upaweda. Nah, sekalian, upaweda berasal dari dua kata, yaitu upa dan weda. Upa yang diartikan di sekitar dan weda diartikan pengetahuan suci. Sehingga upa weda diartikan yaitu di sekitar atau dekat dengan pengetahuan suci. Kitab Upaweda merupakan kelompok kedua dari Weda Semerti. Setelah kitab-kitab Wedanga, ya, perhatikan kembali anak sekalian. Kitab Upaweda merupakan kitab kelompok dari Weda Semerti setelah kitab-kitab Wedanga. Upaweda berarti dekat dengan Weda atau pengetahuan suci. Upaweda juga diartikan adalah Weda tambahan. Kitab Upaweda memiliki fungsi sama pentingnya dengan kitab-kitab Semerti yang lainnya. Bagaimana kedudukan Upaweda dalam Weda? Perhatikan anak sekalian, Weda dilihat dari kodifikasinya, akan dikodifikasi di dua. Ada Weda Sruti dan ada Weda Semerti. Artinya ada merupakan kelompok Weda Sruti dan kelompok Weda Semerti. Weda Sruti adalah Weda yang merupakan wahyu dari ide Sang Hyang Widi-Wasa yang diterima langsung oleh para mahadesa. Kemudian Weda Semerti adalah merupakan Weda yang disusun berdasarkan ingatan daripada para mahadesa. Nah sekalian, yang tergolong dari kitab Sruti ada 3, ya, Weda bagian mantra, Brahmana, dan Upanishad. Weda bagian mantra atau mantra terdiri dari Catur Weda Samhita, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Nah, pada kelompok Weda Semerti, anak-anak sekalian ya, pada kelompok Weda Semerti merupakan terdiri kelompok besar. Ya, ada kelompok Wedanga dan ada kelompok Upaweda. Wedanga itu terdiri dari Siksa, Wiyakarana, Canda, Nirukta, Yotisa, dan Kalpa. Kelompok Upaweda terdiri dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Weda. Nah sekalian, Weda Sruti dan Weda Semerti merupakan 2 jenis kitab suci agama Hindu yang dijadikan
pedoman dalam penyebarannya dan pengamalannya, ajaran-ajarannya. Pengelompokan ini didasarkan pada usia, pertimbangan, jenis, materi, dan ruang lingkup isi dari kitab-kitab tersebut yang sangat banyak. Berbagai aspek tentang kehidupan yang ada di dunia ini akan diuraikan dalam kitab suci Weda tersebut. Mengenai kedudukan Upaweda dalam Weda dilihat dari materi, isinya sudahlah jelas sesuai arti dan tujuannya, serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda itu. Maka Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kitab suci Weda. Anak-anakku sekalian, di mana berada? Tiap buku merupakan pengkhususan dalam memberi keterangan yang sangat diperlukan untuk diketahui dalam Weda itu. Jadi kedudukannya sama dengan apa yang kita lihat dengan Wedanga. Kalau kita pelajari secara mendalam, maka beberapa materi kejadian yang dibahas di dalam Purana dan Wedanga maupun apa yang terdapat dalam kitab Ityasa banyak dibahas ulang di dalam kitab Upaweda dengan penajaman-penajaman untuk bidang-bidang tertentu. Baik, karena seperti itu adanya. Dengan demikian untuk meningkatkan pengertian dan pendalaman tentang berbagai ajaran yang terdapat di dalam Weda, maka kitab Upaweda akan dibicarakan pokoknya satu persatu. Kitab Upaweda artinya dekat dengan Weda atau pengetahuan suci, atau disebut dengan Weda tambahan. Kitab Upaweda terdiri atas beberapa cabang, antara lain Ityasa yang terdiri dari Ramayana dan Mahabharata, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Weda. Nah, ayo anak-anak sekalian, tarik sebuah kesimpulan, atau ayo kita simpulkan apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita utarakan tadi. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa Upaweda berarti dekat dengan Weda. Pengetahuan suci atau Weda tambahan. Kitab Upaweda memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan kitab-kitab semerti yang lainnya. Kedudukan Upaweda dalam Weda. Upaweda tergolong Weda semerti. Anak sekalian, dilihat dari segi materi isinya, sudah jelas sesuai dengan arti dan tujuannya,
serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab Upaweda, maka Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Weda. Kitab Upaweda terdiri atas beberapa cabang ilmu antara lain Itihasa yang terdiri dari Ramayana dan Mahabharata, ada Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Weda. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita merefleksikannya? Atau refleksinya seperti apa? Ayolah kita simak secara bersama-sama. Kitab Upaweda sebagai kitab tuntunan hidup umat Hindu untuk dapat mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani. Bersyukurlah dan bangga menjadi umat Hindu. Setelah anak-anak sekalian tadi pelajari bersama-sama bagaimana pengertian daripada Upaweda, begitu juga dengan kedudukan daripada Upaweda, maka anak-anak sekalian untuk berkreativitas. Nah, apa sih kreativitas anak sekalian? Buatlah peta konsep kedudukan Upaweda dalam Weda. Nah, kirimlah jawaban Anda pada classroom dalam bentuk PDF. Sekali lagi saya ingatkan, anak-anak untuk berkreativitas, bagaimana anak sekalian untuk membuat peta konsep kedudukan Upaweda di dalam Weda. Kemudian anak sekalian untuk mengirim pada Google Classroom dalam bentuk PDF. Wah, ternyata belajar agama Hindu mengasihkan sekali anak sekalian, karena belajar pendidikan agama Hindu adalah bagaimana kita belajar tentang jati diri kita untuk memahami diri kita sendiri sehingga kita mampu untuk dituntun ke arah yang baik. Nah, sekalian, kalau begitu minggu depan kita akan belajar tentang apa? Baik. Apa yang kita pelajari minggu depan, anak-anak sekalian? Maka pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kitab yang tergolong Upaweda. Inilah yang kita akan bahas, yaitu kitab tergolong Upaweda. Kita akan bahas secara rinci pada pertemuan minggu depan. Baik anak sekalian, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa minggu depan. Anak-anak tetap dalam keadaan semangat ya. Ingat, jaga kesehatan anak sekalian dan pupuk rasa tanggung jawab anak-anak sekalian. Maka pada kesempatan berbahagia hari ini, ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Matur suksema bagi anak-anak sekalian, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera.